Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman para CPMI, calon pekerja migran khususnya ke Korea. Nah, di video kali ini aku pengen menjawab salah satu pertanyaan dari CPMI atau calon pekerja migran tentang peraturan ke Korea, yaitu masalah tato ya teman-teman. Jadi kemarin ada sempat nanya, Bang, kalau seumpama pengen ke Korea, kalau ada tato bisa nggak gitu kan, dan juga tindik biasanya. Nah, tindik di kuping gitu ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku pengen menjawab pertanyaan tentang tato dan tindik ya. Sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung atau pengen tahu informasi tentang Korea Selatan, boleh silahkan subscribe dulu channelku, siapa tahu ada informasi yang bisa teman-teman dapat dari channelku ya. Oke, aku pengen share dari pengalaman dan sepengetahuan aku aja ya teman-teman, karena bisa jadi nanti bisa ada informasi terbaru atau ada perubahan gitu ya. Nah teman-teman, jadi memang ke Korea itu nggak bisa sembarangan ya. Maksudnya nggak bisa semua orang berangkat ke Korea gitu ya. Kalau kita pengen ke Korea bisa kerja ke Korea langsung gitu, nggak bisa teman-teman ya. Ada melalui tahapan-tahapan prosedurnya, termasuk ujian, termasuk medical check up gitu ya. Dan juga, nah di medical check up ini nanti meliputi tuh ada kayak serangkaian tes, urin segala macem gitu ya, patah tulang apa segala macem. Nah termasuk tindik, tato mungkin ya. Nah buat teman-teman yang pakai tato, sepengetahuan aku punya teman dulu bareng juga waktu pendidikan, dan beliau ini bertato juga teman-teman. Dan alhamdulillahnya beliau sekarang sudah ada di Korea teman-teman. Tapi teman-teman ya, beliau ini fishing teman-teman. Nah kalau manufaktur aku masih belum yakin, tapi ini menurut pendapatku pribadi ya, menurut pendapatku pribadi, kalau semisal tatonya itu masih di daerah aman, kemungkinannya teman-teman bakalan masih diperbolehkan gitu ya. Maksudnya daerah aman itu kayak gimana? Kayak mungkin di tangan gitu ya, yang pokoknya tempatnya masih bisa tertutup oleh pakaian gitu ya. Kayak semisal mungkin di sini atau di punggung gitu ya, atau mungkin di dada gitu ya. Ya macam-macam lah, apalagi masih daerah yang benar-benar ketutup gitu, kemungkinan masih aman teman-teman. Karena aku pernah baca salah satu website gitu ya, artikel membahas tentang peraturan tato ini. Dan memang hanya sedikit sih ketika aku cari-cari informasi tentang artikel ini, cuman sedikit yang menjelaskan tentang peraturan tato ini teman-teman. Jadi di situ dikatakan bahwa tato masih diperbolehkan asal masih di daerah yang aman, di daerah yang tertutup oleh pakaian gitu ya. Ya yang kayak saya jelaskan tadi ya. Tapi kalau seumpama udah di muka gitu ya atau di mana, nah itu mungkin bakal menjadi sedikit problem ya teman-teman. Jadi kalau seumpama teman-teman ada keinginan buat ke Korea dan punya tato yang sangat menonjol gitu ya, alangkah lebih bagusnya mungkin dihapus dulu mungkin ya. Mungkin dihapus dulu. Karena kalau seumpama di muka gitu kan, gimana kalau seumpama ditutup bedak gitu kan. Ya mungkin bisa aja sih, tapi kan kayak teman-teman harus foto di paspor, terus pas foto juga gitu, dan mungkin itu harus real ya. Jadi takutnya nanti pas nyampe medical check up gitu kan, ada tato di muka, nanti bisa juga teman-teman di-unfitkan atau teman-teman tidak diloloskan gitu kan. Jadi rugi gitu perjuangan teman-teman selama dari awal belajar, nanti harus terhenti ketika di medical check up atau pas di mungkin sampai di Koreanya mungkin. Jadi itu nanti bakalan rugi teman-teman. Jadi lebih baik dari awal teman-teman persiapkan diri sebersih mungkin gitu ya. Makanya
ya lebih bagus sih tanpa tato sih ya kalau menurut aku. Tapi kalau seumpama teman-teman suka tato, seni tato gitu ya itu nggak ada masalah. Tapi ini balik lagi ke peraturan untuk ke Korea ya teman-teman. Nah itu kalau seumpama untuk tato ya teman-teman, itu bisa jadi salah, bisa jadi juga ya bener. Jadi teman-teman untuk lebih memastikan, teman-teman bisa cari-cari dulu informasi yang lebih akurat gitu ya. Karena informasi yang aku dapat ini informasi pengalaman temanku, dan juga aku baca di salah satu artikel gitu ya mengenai tato ini. Nah untuk tindik, menurut aku menurut artikel itu juga dia ngebahas tentang tindik juga. Nah di situ selagi tindiknya itu tidak dipakai, atau mungkin lubangnya tidak terlalu besar banget kayak yang ya mungkin anak-anak apa ya, maaf, anak pang gitu ya, mereka kan sampai lubangnya sampai gede gitu ya. Kayaknya itu kalau seumpama masih ada, maksudnya nggak terlihat gitu, itu nggak apa-apa teman-teman. Karena ya terus terang aja, aku ada salah satu di sini. Nah di sini aku ada sedikit dulu, bekas dulu banget gitu ya. Dan ya nggak ada masalah gitu kan, aku sekarang udah di Korea juga. Nah kalau seumpama yang besar gimana? Nah kalau itu aku terus terang nggak tahu ya, cuman mungkin itu masih diperbolehkan kalau semisal teman-teman atau mungkin ditutup pakai plester atau gimana gitu ya. Karena terus terang kalau seumpama masalah tindik ini aku juga kurang yakin, karena dari perjalanan aku dari Indonesia belajar sampai bisa kerja di Korea, ini belum pernah berteman sama temen aku yang lubangnya sampai gede dan dia bisa berangkat ke Korea gitu, aku belum pernah. Cuman ya mungkin ada aja gitu ya, cuman aku nggak tahu. Jadi teman-teman kalau seumpama masih tindiknya kecil, masih ya nggak terlihat gitulah, itu masih aman teman-teman, itu masih aman dan teman-teman masih bisa ke Korea. Nah itulah teman-teman tentang jawaban aku masalah tato sama tindik ya teman-teman. Jadi kalau untuk informasi yang aku tahu dan pengalaman teman-teman juga gitu ya, maksudnya teman-teman seperjuangan aku, ya kalau tato masih aman. Bahkan temen aku itu yang udah berangkat itu, tapi pising ya, pising. Kalau manufaktur aku belum pernah ngeliat soalnya. Maksudnya belum pernah ada temenku yang manufaktur juga, dia sampai di Korea tatoan gitu ya. Kalau udah nyampe Korea itu justru nggak apa-apa teman-teman. Kalau seumpama udah sampai Korea, asalkan pabrik teman-teman itu kayak yang nggak ada peraturan masalah tato apa segala macam, itu kayaknya nggak ada masalah teman-teman ya. Karena masih bisa ditutup pakai kayak gini. Nah ini mangset teman-teman ya. Tuh, ini mangset. Dan terus terang, mandorku yang sekarang itu dia juga ada tato di tangannya. Jadi dia kalau seumpama ke pabrik itu, kalau dia pakai baju pendek, pasti dia pakai mangset. Kalau enggak dia pakai baju panjang, dan itu nggak pernah dia lepas. Jadi kalau seumpama tato masih bisa ditutupin, masih aman, masih bisa ke Korea teman-teman ya. Maaf teman-teman, di sini banyak angin karena aku posisinya itu di sawah dan di pinggir kali. Mungkin teman-teman juga bakal dengar lah suara ini air gitu ya. Karena di belakang sana itu ada kayak air, terus ada pintunya, jadi suaranya agak kayak air mancur ya. Iya, kayak air mancur gitu. Air terjun gitu ya. Nah, aku sekarang lagi di pesawahan tempatnya, teman-teman. Jadi banyak angin. Mudah-mudahan ini suara aku jelas ya. Ya, oke, itu teman-teman. Jadi informasi yang bisa aku share ke teman-teman tentang masalah tato dan tindik untuk peraturan ke Korea ya. Tapi teman-teman boleh silakan cari informasi yang lebih akurat lagi, biar memastikan atau meyakinkan hati teman-teman. Jadi teman-teman ke Koreanya berjuangnya itu nggak setengah-setengah, langsung full gitu ya. Sekarang sudah memasuki bulan 10 dan di sini udah mulai masuk musim gugur. Pohon-pohon sudah mulai rontok ya, dan udah mulai hampir kering karena udah mulai dingin cuacanya teman-teman. Oke teman-teman yang sedang berjuang, para CPMI tetap semangat, tetap berjuang.
Pokoknya kalau seumpama teman-teman punya keinginan yang sangat kuat, jangan sampai goyah di tengah jalan dalam keadaan apapun ya. Pokoknya harus terus berjuang, yakinlah pasti teman-teman bisa berangkat ke Korea. Oke, videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.